Baik, berikut akan menjelaskan metode judulnya hampir darat. Nah, seperti sebelumnya, pertemuan 1, materi 1, kita sudah lihat juga definisi galat ya. Galat itu kesalahan atau error dari suatu aproksimasi, seperti itu. Bentar ya. Tidak muncul. Oke, ini. Ya, galat atau kesalahan atau error istilahnya. Di sini didefinisikan sebagai selisih solusi sejati dan solusi hampiran ya. Galat atau kesalahan itu kita peroleh dari selisih solusi sebenarnya X0 dengan solusi hampiran. Itulah kita peroleh perhitungan galat. Atau dalam persentase kita hitung dengan cara rumus ini. Ya, galat atau error relatif sebenarnya itu kita hitung dari galat sebenarnya epsilon saja, ini rumusnya dibagi X0 dikali 100%. X0 itu yang solusi sejati itu. Nah, di sini ada contoh perhitungannya, bisa dibaca saja nanti dipelajari contoh soalnya. Ini Bu akan lanjut ke jenis-jenis galat. Jenis-jenis galat ya. Oke. Mana ya ketinggalan ya? Nah, ini. Nah, ini ya. Jenis-jenis galat atau kesalahan. Jadi ada 3 jenis-jenis galat itu atau kesalahan. Yang pertama, kesalahan karena bawaan data. Kesalahan karena pembulatan, kesalahan karena pemotongan. Oke, kita lihat satu persatu. Kesalahan karena bawaan data. Kesalahan karena bawaan data ini intinya kesalahan human error biasanya. Keliru dalam menyalin data, membaca skala, salah atau kurangnya mengenai aturan-aturan yang berlaku untuk perlakuan data itu, seperti itu kesalahan karena bawaan data. Ini lebih ke human error biasanya ya, perlakuan kita personal terhadap data tersebut. Oke, kesalahan kedua ini yang juga sering kita temui ya atau kita dapatkan, yaitu kesalahan karena pembulatan ya. Itu terjadi ya karena kita membulatkan biasanya dari hasil perhitungan. Tidak diperhitungannya beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Artinya kita membulatkan itu kan ada yang kita hilangkan. Biasanya angka-angka terakhir dari suatu bilangan itu kita hapus atau kita hilangkan untuk mengambil nilai aproksimasi. Jadi nilai aproksimasi atau solusi hampiran digunakan untuk menggantikan solusi sejati atau eksak tadi. Makanya dia ada pasti kesalahannya karena pembulatan, round of error. Contoh di sini. Tulis bilangan berikut menjadi 3 angka signifikan. Kita tahu angkanya tuh ini ya. Berapa nih? 8.632.574. Tapi di sini minta hanya 3 angka signifikan, angka penting. Artinya kan kalau ini kan banyak nih angka pentingnya nih sampai 7 ya. Di sini minta 3 tapi tidak menghilangkan nilai data itu, nilai angka itu. Ini kan 8 jutaan. Berarti kalau kita mau bulatkan berarti 8.630-an gitu kan. 8.630-an. Maka yang ini kita hilangkan angkanya, kita ganti dengan 0. 8.630.000. Padahal kan 32.574 karena 3 angka penting saja. Artinya kan cuma 3 angka pertama ini. Ini dan angka 0. Angka 0 ini kan bukan angka penting kan? Jadi aja nanti kebutuhan tadi karena perlu dibulatkan dari ini. Jadi sini berubah dari angka sebenarnya. Itulah kesalahan yang kita peroleh karena adanya pembulatan tadi seperti itu. Nah, itu contoh kedua ya, bisa dilihat nanti. Nah, yang ketiga juga sering terjadi juga kesalahan karena pemotongan. Bedakan ya, tadi pembulatan kita membuang angka terakhir menggantinya dengan 0 tadi contohnya ya, atau menghilangkan angka terakhir atau menghilangkan atau mengganti angka sebenarnya menjadi angka hampiran, itu pembulatan, kesalahan pembulatan. Tapi ini pemotongan, apalagi nih kesalahan pemotongan ini biasanya berhubungan dengan kita menyelesaikan suatu fungsi yang melibatkan Taylor, Dirac-Taylor, dan Maclaurin. Jadi ada dalam penyelesaian soal itu, penyelesaian fungsi biasanya ya, kita melibatkan Dirac-Taylor dan Dirac-Maclaurin. Nah, Dirac ini dia menggunakan yang namanya Dirac ya, ada
suku-suku seperti itu kan, suku ke-1, kedua, ketiga sampai ke N seperti itu. Nah, untuk menyelesaikannya tentu tidak semuanya semua lengkap deret itu kita tentukan. Biasanya kita batasi. Nah, kita batasi itu, nah ini ya deret Taylor ini seperti ini. Ini kan deret ya, ada ini dan seterusnya kan, ini kan artinya bisa nyambung terus. Tapi biasanya untuk penyelesaian biasanya kita batasi. Maka untuk pembatasan itu artinya ada pemotongan. Makanya tadi kesalahan dari pemotongan ya, istilahnya kesalahan karena pemotongan, truncation error. Nah, ini deret Taylor atau deret Maclaurin. Bedanya kalau Maclaurin x0-nya diganti 0. Yang di deret Taylor tadi ini kan fx0 x0. Kalau Maclaurin dia x0-nya langsung 0 di sini. Jadi ini f0 x ya. Ini x saja gitu. Lihat ya. Dia melibatkan nilai turunan nih, f aksen, ini f double aksen seperti itu dan seterusnya. Turunan permaliban. Nah, seperti ini ya. Bisa juga x min x0-nya kita hal seperti itu. Nah, langsung saja kita lihat contoh soal gimana terjadi proses kesalahan karena pemotongan ini. Nah, nanti kesalahannya dihitung pakai rumus ini. Seperti ini. Terus nanti kita lihat teknisnya contoh soalnya. Jadi nanti kita gunakan rumus sama ini, masukkan rumus ini. Di sini tentukan nilai hampiran. Nah, kita diminta nilai fungsi. Fungsinya itu ini fungsi len 0,6 sampai order keempat. Nah, kalau sudah order ini kan suku ya, order keempat di sekitar titik x0 sama dengan 1. Ini artinya kita dan penyelesaiannya kita gunakan deret Taylor atau deret Maclaurin tadi. Ini biasanya deret Taylor kita pakai karena di sini x0-nya bukan 0 ya, 1 diberikan di soal. Kita lihat, berikan nilai galat hampiran maksimum. Nah, setelah kita menyelesaikan nilai hampirannya, kita minta di soal ini menentukan nilai galatnya. Oke, kita langsung saja. Fungsinya ada fx-nya dan len x tentunya ya. Yang mau kita cari nilai. Oke, di deret Taylor itu cirinya kita harus menggunakan turunan ya, konsep turunan. Di dalam deretnya nanti suku pertama itu turunan fungsi awal ya, fungsi dasar. Deret kedua, suku kedua dia turunan pertama, turunan kedua dan seterusnya. Sampai order keempat tadi di soal artinya kita menurunkannya sampai 4 kali plus 1 turunan kelima untuk nanti kepentingan galat atau error. Jadi kalau diminta order keempat, order kelima seperti itu, tambahin 1. Jadi kita tentukanlah turunan fungsinya. Len x turunannya apa? Seper x ya. Udah tahu ya, masih ingat tentunya di kalkulus turunan len itu 1 per x. Turunkan lagi seper x-nya. Min 1 per x kuadrat. Ini turunan seper x jadi min seper x kuadrat, tentunya masih ingat juga ya rumus turunan seperti apa. Terus turunan ketiga 2 per x pangkat 3, turunan keempat min 6 per x pangkat 4, turunan kelima 24 per x pangkat 5. Nah, jangan lupa x-nya nanti diganti dengan apa nih, di sekitar titik apa nih yang mau kita tentukan nilai hampirannya. Di sekitar titik 1, x0 sama dengan 1, itu artinya x di sini 1. Kita ambil fungsi f1 sama dengan len 1, berarti len 1 artinya nilainya 0. Terus 1 per x, x-nya ganti 1, berarti 1 per 1, 1. Min 1 per x kuadrat, berarti min 1 per 1 kuadrat. Min 1 per 1, min 1. Seperti itu. 2 per 1 pangkat 3, 6 pangkat 5. Seperti itu. 24 per. Nah, khusus yang terakhir, ini jangan diganti 1, kita misalkan saja C. X-nya 4 per C pangkat 5. Seperti itu. Nah, kalau itu sudah kita tentukan, kita masuk ke rumus deretan 4 plus R galat. Ini saja yang deret tadi, kalau 5 ya tinggal tambahin sini, ini faktor ini. X0 tadi berapa tadi? 0 kan? Ini tambah X kurang 0, X kurang 2, X-nya kan 1 di serial itu masuk. Kali F itu lama kita dikasih 0 tadi yang tinggal tadi 1 ini. Tambah X kurang 1 per 2 faktorial. Tadi berasanya min 1 seperti itu. Ini kok gini ya. Ini plus, ini yang tiganya sama 4-nya ya, numpuk ya, Ibu lihat di kansinya. So, gini dia. Oh, numpuk kayak gini dia. Nih. Ya. Tuh, jelas ya. Bentar ya, tunggu ya. Kalau nggak mau ya, slideshow, next. Lama ya. Oh, keluar lagi dia. Nah ya tadi ya. Nih ya, yang pangkat 3 ini
masukkan aksen 3 tadi. Baik, Ibu ulangin lagi ya penyelesaian soal tadi. Oke, kita lihat di sini ada soal menentukan nilai hampiran dari fungsi len ya. Len 0,6, jadi yang mau kita tentukan untuk len 0,6. Jadi fungsinya fungsi len x. Sampai order keempat titik x0 sama dengan 1 dan berikan nilai galat hampiran maksimum. Oke, jadi di sini jelas kita gunakan Dirac Taylor sampai order keempat. Fungsinya kita rumuskan fungsi x sama dengan x seperti itu. Nah, sampai order keempat berarti kita lanjut fungsi ini kita turunkan sampai turunan kelima. Kalau diminta order keempat berarti kita turunkan nanti sampai turunan kelima. Turunan kelima ini gunanya untuk galatnya nanti. Tapi untuk nilai turunan keempat itu ya. Jadi kalau nanti ada kelima berarti sampai 6 kayak gitu menentukan turunannya. Kita lihat fungsinya fungsi len x, turunannya turunkan fungsi len x, turunannya tentu sudah tahu ya, di kalkulus sudah dipelajari fungsi len x itu turunannya 1 per x. Turunkan lagi 1 per x, turunkan lagi 1 per x itu min 1 per x maka 2. Ingat ya, rumus turunan seperti apa, 1 per x ini jadi min 1 per x maka 2. Gunakan bentuk pangkat ya biar mudah menurunkannya. Ini kan 1 per x ini 1 kali x pangkat min 1 sama aja. Kalau turunan itu rumusnya pangkat dikalikan ke depan, terus pangkatnya dikurang 1 kayak gitu. Oke, turunan kedua itu, turunan ketiga kita turunkan lagi min 1 per x pangkat 2 ini jadi 2 per x pangkat 3. Turunan keempat min 6 per x pangkat 4, dan turunan kelima 24 per x pangkat 5. Nah, tidak lupa juga kita ganti titik 0 sama dengan 1. Jadi x ini kita ganti 1 sesuai soal diberikan. F1 gantikan len x ini dengan 1. Len 1 berapa? 0. Tulis 0. F aksen 1 berarti di sini 1 per 1. Hasilnya ini kan juga x-nya 1, min 1 per 1 kuadrat, min 1. 2 per 1, min 6 per 1. Nah, khusus untuk yang terakhir, ini jangan diganti 1, tapi kita misalkan C saja. 24 per C pangkat 5, seperti itu. Nah, ya kita masukkan langsung ke Dirac Taylor-nya. Dirac Taylor tadi seperti ini. Ya, plus R4 X ini untuk kita ganti tadi yang X tadi 0, yang pertama terus kurang X kurang 1, 0 kan 1 per 1 faktorial, terpintan saja. Aksen tadi turunan pertama hasilnya 1. Terus ini sama ganti min faktor aksen 2. F turunan keempat 6. Gantikan nih juga kan ini titik 0-nya dengan 1. Oh, ini lupa ya, ini harusnya ganti 1 nih, x0 pangkat 4 ya, seperti itu. Nah, terus jadi nilai len x itu sama dengan, jadi fn-nya gantian x sama dengan nih 0 ditambah ini kan nih 1 pangkat 1 min 2 faktorial 2 min 1 ke depan, min sini min kan ini x itu per 2. Ini faktorial kan 6 coret dengan 2 berarti ini jadi coret habis, ini lagi 2. Nah, jadinya x1 per 3. Terakhir 4 faktorial x min 1 ya per 4 faktorial dikali min 6. Berapa ya kok gini ya? 4 itu kan 4 kali 3 12 kali 2 24 kali 1 24 ya. 24 dengan 6 dicoret. Oh ya benar ya, 24 dengan 6 berarti 4 kan. Ini 6 bagi 6 1, 24 bagi 6 4. 4 saja nih. Nah, minnya pindah ke depan jadi min. Oh, di atas ini ya minnya. Oke. Jadi hasil ini. Masalah x yang tadi angkat saja. Nanti baru kita tadi mau menghampiri apa? Len 0,6, gantikan x-nya dengan 0,6 selanjutnya. Coba kita lihat ya. Nah, ganti x dengan 0,6 disesuaikan 0,6 itu ini R mana nanti kita hitung ya udahnya. Ternyata hasil len 0,6 itu min 0,5077 segini. Ditambah R4. Nah, sekarang kita akan melihat nilai galatnya, kesalahan pemotongan tadi namanya ya. Jadi sampai order keempat di sekitar titik x0 sama dengan 1. Tadi kita cara menentukan galat maksimum. Kita guni tahu saja Rn R4 X ya, X-nya 0,6 dan kan ikutin aja nih, lebih kecil maksimum. C dalam C buat 0,6 sampai 1. 1 ini adalah sekitaran X-nya tadi ya. Sampai 1 ini yang mau kita cari 0,6. Terus nah, ya, fungsi yang turunan kelima tadi yang tadi itu 24 per C pangkat 5 ya. 20 per C pangkat 5 dikali, gantikan X-nya dengan 0,6 kurang X0, X0 1, N tambah 1, N-nya 4, ganti sesuai order keempat tadi, N berikan 4 N-nya. Udah itu ini. Nih,
Nah, nantinya C di sini kita gantikan juga dengan 0,6. Ya. Kita gantikan dengan 0,6 pangkat 5 tentunya dikali, ini kita selesaikan, min 4 pangkat 5, jadi ini per faktor. Harga kalau dia min nanti hilang minnya jadi plus. Itu 4 min 0,2 634 besar lagi. Nah, R4 0,6 itu lebih kecil dari 0,02 menentukan nilai galat hampirannya, nilai hampiran maksimum ini istilahnya. Jadi taman kerja udahlah hasil penyelesaian yang tadi. Nah, ini ada contoh lain ya. Contoh, nah ini deret McLeod ya, X0 nya sama dengan 0. Nah, bisa dilihat saja ya. Contoh kedua ini juga ada penyelesaiannya. Sampai order ke berapa tadi ya? Order ke 6. Oh, order ke 6 tapi kok sampai 10 ini ya. Oh, ini untuk melihat deretnya saja ya. Tapi nanti yang kita gunakan sampai order ke 6. Nih. Ke 6 ini cuma dipanjangnya cuma order amat pangkat 6, pakainya 6. Nah, maksudnya itu yang itu kan enggak gitu. Nah, kita hitung sama kayak tadi, dapat nanti cost berapa, masuk nilainya, hitung juga nanti diperoleh hasilnya. Nah, sampai 7 kan? Kalau order ke 6 tadi sampai 7 kita hitung. Nah, nanti diperoleh hasilnya ini. Udah. Nih, masukkan ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada soal lain lagi sampai order ke 9 nih. Order ke 9 berarti sampai 10 dia. Oke, selesaikan hampirannya itu galatnya tadi mana tadi. Nah, diperoleh ya ini. Cari juga. Seperti itu. Nah, itu ada contoh-contoh soal bisa dikerjakan. Jadi ada satu contoh tadi yang Ibu jelaskan, bahas ya. Uraikan contoh 2 3-nya boleh kalian pahami lagi. Kalau memang tidak mengerti, tidak paham, boleh kita diskusikan nanti di kelas. Oke? Itu saja untuk bab 2 ini.